Sumbab satu paman. Enggak, dari awal tuh enggak usah itu. Enggak guna. Banyak nyamuk sini paman, tolong. Karena ini dulu kan baca nanti anunya. Nanti aku yang baca, gampang. Oh iya, iya. Lupa. Kayaknya Oke, siap komandan. Udahlah, aku bab satu aja sudah, Per. Aku bab satu aja sudah. Udah kah? Ngomong. Jelasin. Tapi nanti dari cover ini kita langsung loncat ke bab satu aja. Soal pengesahan, kata pengantar itu nggak usah. Kan aku ngejelasin ini. Oh iya. Udah. Aku yang jelasin. Gladi bersih. Jadi kami akan mempresentasikan Udah. Oh, udah. SKM atau proposal yang berarti mahasiswa. Tema yang kami ambil yaitu pembuatan biokriket dari campuran tempurung kelapa dan cangkang biji karet di daerah Kalimantan Timur. Nomor 1 nanti. Perkenalan kelompok, Per. Kita kelompok berapa? Kelompok 8 ya? Kelompok. Udahlah, sebut aja nama kelompok, nggak usah pakai kelompok saya ini dan ini gitu loh. Nggak usah pakai nama kelompok berapa gitu loh. Nggak usah. Pas. Ngapain? Pas. Satu aja langsung. Pas. Nggak usah, paman. Efisiensi waktu. Nah, langsung. Nah, baru kan satu pendahuluan. Masuk latar belakang. Di zoom paman, nggak kelihatan. Zoom in. Bahan bakar fosil merupakan bahan bakar fosil merupakan bahan yang tidak diperbarui sehingga mengalami penipisan. Untuk meningkatkan energi, Indonesia harus menggunakan energi secara efisien dan terus melakukan peningkatan dalam pengolahan sumber energi alternatif terbarukan. Biokriket adalah salah satu bahan bakar yang dapat dibuat dari campuran biomasa dan merupakan bahan bakar alternatif yang murah dan juga dapat dikembangkan secara besar-besaran dengan waktu yang relatif singkat. Di daerah Sumatera Selatan, pada tahun 2013, produksi tempurung kelapa sawit dan cangkang biji karet sebesar 60.622 ton dan 1.122,5 ton. Berdasarkan data tersebut, produktivitas bahan di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, cukuplah banyak dan berpotensi menjadi bahan baku biokriket sebagai energi alternatif di Indonesia. Kalau aku yang kayak ada mau kubah deh. Kita nanti dibantai kayak ini. Kenapa ini? Nggak usah, singkat-singkat aja, Per. Kita bagi 5 menit biar ada 10 menit loh. Perumusan kayaknya nggak usah, deh. Itu diganti tuh. Nanti kita dibantai. Paman itu lorengnya tuh ganti paman. Salah itu kemarin. Lupa aku ganti cok. Itu nama si loreng pemanfaatan. Masuk ke temanya itu pemanfaatan biji karet dan juga ini pemanfaatan batu bara jenis loreng ini. Salah cok. Silakan sama temanya. Pemanfaatan cangkang. Iya, loreng betul aja sudah, Pak. Dan juga
cangkang, biji karet Loh, untuk biokriket. Pemanfaatan, pemanfaatan kayak tempurung betul aja kelapa, deh. pemanfaatan tempurung kelapa dan juga salah, Enggak ini. pemanfaatan tempurung kelapa dan temanya kita apa kok? Tema. Apa? Itu Tema. sudah benar tuh, loreng itu sebagai campuran. Nah, yang ketiganya itu baru kita apa manfaatin tempurung sama biji karetnya. Nggak masalahnya adalah orangnya tuh di sini. Lorengnya ini ada. Itu kan perumusan masalah ada 3 toh poinnya, ini kan baru cuma 2. Nah, kita baru manfaatin nomor 3-nya itu. Bukan kalau ngerti lagi ntar. Aku kah yang buat per nomor 3 ini? Lupa aku ganti yang orang. Bukan, nanti kalau misalnya kita pemanfaatan loreng kan tema kita nggak pakai itu bahan baku loreng yang dari batu bara itu untuk dijadikan bahan pendukung. Sebenarnya dari GTU tujuan kita itu sebenarnya batu baranya sendiri itu sih Pak. Harus tetap dicantumkan itu sesuai dengan tujuan utama itu. Tuh, dibantai begitu nih. Oh gini aja Per, langsung aja apa adanya dulu Per. Nah, itu kan ada kritik dan saran tuh Per. Nah itu baru kita baikin di bagian itunya. Setelah ada masukan-masukan dulu. Apa itu? Gak kedengaran Paman. Kayaknya enggak ada deh. Nah ini, nah ini presentasi kita ini sudah bimbingannya maksudnya. Itu sudah, makanya. Nah, awalnya Oh, bagus. Itu sih. Itu maksud saya. sudah saudaranya dulu Bre. Udah, Nanti nanti tadi kita daripada berdebat yang tidak berguna ini, belum ada saran-saran dan kritik yang nanti dimasukin itu. Tidak apa-apa. Tujuan utama kita. kamu Bab buka 1, bab 2 aja sudah. Bab 3 enggak usah, bab 3 enggak usah. bab 1 2 paman. Aku bab 1. Cuman biar bab 2. Ya, ya. Tar. Oh iya. Aku belum lihat penampilan itu. Zoom itu nggak butuh formal. Yang penting ada suaranya. Ini lagi danco anak satu ini. SS kirim ke grup. Anjay. Oke. Sudah berapa pack, Pak? 4 pack pack sih. kah? 4 pack. Udah danco. Kok Perry mana mukanya Perry ini? Tidak kelihatan.
Nah, tunggu aja masuk dia. Oh, ada. Suaramu, Pok. Anda ya. Anjing. Gak ada. Langsung aja. Pokoknya dari Kopra langsung lompat ke bab 1, nanti Ferry langsung masuk ke bab 2 nanti kita pemilahan. Aman. Sudah. Aman. Jangan di print Nggak dong. berubah ya. Bahkan ya. Yang itu daerah Kalimantan Timur itu apa, Cok? Dihapus aja itu. Terus jangan sebut nama daerah. Biji karet juga jadi dia itu apa? Di daerah Kalimantan Timur itu apa? Nggak usah, jangan biji karet, nggak usah pakai dia, jadinya dihapus aja. Ya, di daerah Dah. Kalimantan Timur itu apa? Nah. Nggak usah, nggak boleh kata ibunya itu. Nah. Bisa-bisanya. Bisa. Kayak terlalu lengkap ini. Nah. Pakai baju dulu kau, Per. Mas, Ya kan. pakai baju nih aku. Nah. Itu rekam nggak? Kayaknya seru deh kalau dibikin kayak gitu. Oke. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri, Peri Mustopik, dan juga ada teman-teman. Apa itu? Belum direkam, Per. Aman, tolonglah. Pukul. Kalau pas waktu ya, 5 menit atau 5 menit belum ya? 10 menit lah. 5 menit. Tapi kayaknya lebih nggak apa deh. Kayaknya nggak dikasih waktu sih. Sudah. Belum. Udah kah? Udah, Per. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan proposal PKMGT kami dengan tema pembuatan biokriket dari campuran tempurung kelapa dan cangkang biji karet. Next. Kita langsung lanjut ke pembahasan untuk bab 1.
Jadi ya, kita akan membahas di latar belakang di mana bahan bakar fosil merupakan bahan yang tidak dapat diperbarui hingga mengalami penipisan. Untuk pencegahan krisis energi, Indonesia harus menggunakan energi secara efisien dan terus melakukan peningkatan dalam pengolahan sumber energi alternatif terbarukan. Untuk biokriket adalah bahan bakar padat yang terbuat dari campuran-campuran biomasa. Bahan bakar padat merupakan bahan bakar alternatif yang dapat dikembangkan secara massal dalam waktu. Biokriket adalah salah satu sumber energi biomasa yang ramah lingkungan dan juga biodegradable. Biomasa merupakan sumber energi bagi masa depan yang tidak akan pernah habis. Bahkan jumlahnya akan selalu bertambah, sehingga sangat cocok sekali sebagai sumber bahan bakar untuk rumah tangga. Untuk bahan bakunya sendiri kita menggunakan tempurung kelapa, di mana tempurung kelapa adalah salah satu bagian buah kelapa yang terletak di sebelah dalam dari sabut kelapa dengan ketebalan kira-kira next paman, tolonglah, nggak kelihatan tuh. Ulang. Gak apa-apa, Jangan sudah ulang, lanjut aja. jangan ulang. Asli ulang lagi. Iya. Nah, kalau misalnya aku baca aku yang sudah sampai situ kan nanti kok kebawa-bawakan aja. Bilang aja next pair. Nanti dia turunkan itu. Ulang. Bangke. Tadi aku bilang next paman itu kata-kata kasar itu. Gak usah. Itu tuh. Kan kita masih ini toh bimbingan toh paman. Ya, intinya kalau aku tadi paman itu penanganannya itu kalau aku aja langsung ke bab satu lagi hari ini. Langsung loncat aja, nggak usah itu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan proposal PKN kami dengan tema pembuatan biokriket dari campuran tempurung kelapa dan cangkang biji karetnya. Untuk bab 1, pendahuluan. Dengan latar belakang, bahan bakar fosil merupakan bahan yang tidak dapat diperbarui hingga mengalami penipisan. Untuk mencegah krisis energi, Indonesia harus menggunakan energi secara efisien dan terus melakukan peningkatan dalam pengolahan sumber energi alternatif terbarukan. Biokriket adalah salah satu bahan bakar yang padat dan dapat dibuat dari campuran biomasa dan merupakan bahan bakar alternatif yang murah dan juga dapat dikembangkan secara besar-besaran dengan waktu yang relatif singkat. Biokriket adalah bahan bakar padat terbaru dari campuran biomasa. Bahan bakar yang merupakan bahan bakar alternatif yang dikembangkan secara massal dalam waktu. Biokriket adalah salah satu sumber energi biomasa yang ramah lingkungan dan juga biodegradable. Untuk bahannya sendiri menggunakan tempurung kelapa, di mana tempurung kelapa adalah salah satu buah kelapa yang terletak di dalam dari sabut kelapa yang ketebalan kira-kira 3-6 mm. Tempurung kelapa adalah golongan kayu keras yang memiliki kadar selulosa yang lebih rendah dari kadar ini yang lebih tinggi dan dengan kadar sekitar 6-9% dari kadar air. Untuk bahan selanjutnya itu cangkang biji karet. Tanaman karet adalah tanaman asli dari Brazil dengan nama latin Hespa brittem. Di negara kita Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, tanaman karet memiliki luas hampir 600 hektar. Sekitar 500 hektar adalah perkebunan milik masyarakat dan selebihnya dikelola perkebunan swasta. Next. Masuk rumusan masalah. Yang pertama, manfaatkan batu bara jenis rongking coal sebagai campuran bahan baku pembuatan briket. Yang kedua, ketersediaan bahan baku biji karet dan juga cangkang kelapa sawit yang melimpah di daerah Kalimantan yang dapat dimanfaatkan dan menjadi biokriket. Next. Untuk persiapan bahan bakunya sendiri, biokriket dapat dibuat dari bahan baku yang berbeda, seperti tempurung kelapa dan cangkang biji karet. Bahan utama yang harus ada dalam bahan baku adalah selulosa.
Semakin tinggi kandungan dari selulosa, maka akan semakin baik kualitas dari biokriket. Biokriket mengandung zat terbang yang terlalu tinggi, cenderung mengeluarkan asap dan bau yang sedikit sedap. Kemudian ada juga arang limbah tempurung, cangkang biji karet, dan batu bara. Arang karbonasi diperoleh dari limbah tempurung dan cangkang biji karet yang diperoleh dari perkebunan karet Tambling, Sumatera Selatan. Untuk bahan yang kedua yaitu karbonasi. Proses karbonasi merupakan proses pengecahan bahan-bahan organik berupa biomasa seperti ampas teh, kulit durian, serabut kelapa, dan lain-lain. Prinsip dari proses karbonasi yaitu pembakaran biomasa tanpa adanya kontak dengan udara, sehingga unsur karbonnya akan tetap tinggal dan bagian yang terlepas hanya volatil meter saja. Yang ketiga, menciptakan biokriket. Tujuan dari pemanfaatan adalah untuk menciptakan kontak antara permukaan bahan yang akan direkat dan bahan perekatnya. Bahan perekat dicampurkan dan setelah itu tekanan akan mulai diberikan. Yang keempat, bahan perekat. Pembuatan biokriket merupakan perekat atau pengikat yang berfungsi merekatkan partikel zat dalam bahan baku pada proses pembuatan biokriket. Dengan bantuan dari perekat, butir-butir arang dapat disatukan membentuk sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, perekat mengikat organik. Perekat organik merupakan perekat yang sangat efektif. Yang kedua, perekat mengikat anorganik. Perekat anorganik dapat perekat yang akan dapat menjaga ketahanan suatu briket pada proses pembakaran, sehingga briket ini akan menjadi tanaman. Next. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Prosedur uji kualitas biokriket. Pengujian proksimat terhadap briket meliputi 1. Analisis kadar air. Untuk menghitung nilai kadar air pada briket bioarang yaitu menggunakan cara dengan menguapkan air yang terdapat di dalamnya hingga beratnya konstan. Briket yang telah kita dapatkan dari hasil pencetakan lalu dihancurkan sampai halus, kemudian di dalam oven pada temperatur sekitar 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan. Setelah itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah penentuan kandungan atau kadar air pada bahan baku. A. Timbang 1 gram briket beserta crucible dan tutup. B. Panaskan pada temperatur 105 derajat selama 1 jam. Keluarkan crucible berisi residu dan tutup. Dinginkan lalu kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Catat dan hitung presentasi inert moisture atau IM. Next. Analisa kadar abu. Kadar abu atau askonten adalah suatu material anorganik atau tak terbakar yang merupakan hasil dari bahan baku. Untuk menghitung kadar abu dari masing-masing briket dari hasil pembakaran tersebut dilakukan dengan cara berikut. Timbang kurang lebih 1 gram sampel lalu dimasukkan ke dalam cawan porselin yang telah ditimbang beratnya. Kemudian diletakkan cawan porselin berisi sampel ke dalam furnace pada temperatur sekitar 450 derajat Celcius selama 1 jam. Naikkan temperatur sampai 815 derajat Celcius selama 1 jam. Lakukan pembakaran semua sampel menjadi abu kurang lebih 2 jam. Kemudian didinginkan di udara bebas lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Keluarkan cawan porselin yang berisi residu lalu ditimbang. Catat dan timbang askonten. Next, analisa kadar zat perma. Untuk menghitung, saya ulangin, untuk menghitung kadar zat terbang yang terdapat di dalam briket dari kulit biji dengan campuran kulit buah kakao,
dan serbuk gergaji adalah sebagai berikut. Panaskan cawan silika dan tutupnya di atas dudukan kawat nikel krom suhu 900 derajat Celcius selama 7 menit. Angkat dudukan dan cawan furnace lalu didinginkan ke atas lempengan logam selama 15 menit, kemudian memasukkan ke dalam desikator. Setelah dingin, timbanglah cawan dan tutupnya. Menimbang kurang lebih 1 gram sampel berikat dalam cawan. Ratakan permukaan sampel dengan cara mengotok-otok cawan secara perlahan-lahan. Panaskan ke dalam furnace selama 7 menit dengan suhu 900 derajat Celcius. Angkat dan dinginkan dudukan dan furnace ke atas lempengan logam selama 5 menit dan masukkan ke dalam desikator. Hitung kadar zat terbang. Analisis nilai kalor. Nilai kalor dari bahan baku merupakan penjumlahan dari harga panas pembakaran dari unsur-unsur yang membentuk bahan baku. Nilai kalor tersebut dapat ditentukan dengan bom kalorimeter. Dilakukan untuk menentukan nilai kalor dari bahan baku. Caranya yaitu adalah siapkan peralatan yang digunakan untuk pengujian bom kalorimeter. Gunakan peralatan sesuai dengan petunjuk. Lalu saklar dihidupkan dan isi dengan air aqueous pada bagian jaket melalui lubang bawah penutup. Kemudian dihubungkan dengan water cooler sirkulator yang ada dan pasang selangnya ke bagian C4000. Posisikan cover kalorimeternya pada posisi terbuka saat menunggu ready ataupun menunggu pengukuran sampai sampel berikutnya. Next. Nyalakan water cooler dan C400 sampai ketinggian airnya berkurang. Dinyalakan melalui proses inisialisasi dibutuhkan sekitar 30 menit setiap pertama kali dinyalakan untuk memperoleh kondisi water cooler yang sesuai dengan kondisi C400 yang stabil. Siapkan sampel dan boom heat. Pastikan volume air pada bucket selalu konstan dan suhunya selalu 250 derajat Celcius setiap kali Anda melakukan pengukuran. Masukkan boom heat ke dalam bucket, tutup C400, maka indikator LED hijau akan menyala. Lalu nyalakan timer TI selama 10 menit. Setelah tercapai, catat suhu TI yang ada pada display. Hitung nilai kalor dari sampel. Next. Oke, jadi pada intinya kita pada PKM kali ini kita akan menggunakan batu bara jenis Lauren Coal itu kita manfaatkan sebagai bahan campuran dari briket. Briket itu dari campuran biji karet dan tempurung kelapa. Jadi kita menggunakan Lauren Coal tersebut sebagai campurannya agar saat terjadi pembakaran itu tidak terjadi bau yang tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih. Teman. Berapa menit, teman? Berapa menit? Berapa menit itu? Ya, 10 menit lebih deh. Oh iya, Paman. Paman minta tolong lagi, Paman. Uploadkan ke YouTube, baru privat aja, kirim linknya ke kita. Ya udah, kirim aja linknya, Man. Jadi kau dapat Ansen, Man. Oh iya kan? Jangan, Black. Tapi nonton aja. Jangan, malu, aku malu. Malu.
Nggak ada juga yang nonton tuh. Udah kan, aduh, ini ngapain orang nonton Jangan, ini? nggak ada yang nonton, nanti teman-teman kita yang nonton itu. Nah, bukan. Pas nonton satu orang kan komennya banyak, cuy. Kayak jelas-jelas nih. Ngapain ini dua orang ini? Ya, nggak mungkin dong sampai trending nomor satu kan GG. Janganlah, 35 tahun kita sudah lulus dong. Paman apa itu, paman? Baru nanti kirim mana ke kami, cuy. Harus mau kirim ke aku lihat Google Drive. Ingat Paman, pada saat itu Anda sudah punya anak gitu. Aku 10 tahun. Udah berani. Udah Pere sudah menggendong anak kedua sudah itu? Hah? Nggak tahu ya. Bukan gitu lah, paman. Kalau lebih dulu dari aku, cuy. Udah betulan Paman, cepet Paman sudah kirim. Ini sudah banyak ngirim, kita aja belum kirim ini. Emang abang ikut kelas batu bara? GM siapa? GF. Oh, aku tahu siapa itu. Oh, Ratu. I know Kalau what in belum your bisa langsung mind. nebak itu siapa, itu tahu aku. Fiscal imposter. Enggak, kita itu konsep lebih cepat lebih baik. Link. Langsung link YouTube aja sudah Paman. Oh, kirim ke aku aja, lihat Drive ke sembarang. Oke. Oke. Sip. Apa? Nanti aku belikan Paman kalau aku nyampe. Kau kirim aku lah, kau kirim. Google Coba Drive aku aja. hari ini, besok sudah presentasi. Entah buat video itu. Sip, paman. Thank you, paman. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya Anda kan 3. Mana 3 orang? 2 orang aja itu. Siapa itu? Oh. 3 orang. Nggak apa-apa, itu typo itu. Typo. Oke. Thank you, Paman. Waalaikumsalam. You're a part of me, something no one's ever seen. You